Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca salah satu usul wa adillatuha li Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah al-Hambali di al-asl tsani atau asas yang kedua. Al-asl tsani, asas yang kedua. Kemarin kita sudah membaca tentang asas yang kedua, itu ada 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan, dan kita sudah membaca tentang Islam dan iman. Alhamdulillah, kita masuk yang martabah atau tingkatan yang ketiga. Qala Syekh Muhammad rahimahullah, al-martabatu tsalitsatu al-ihsanu ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa dalilu qawluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun min suratin Nahl. Wa qawluhu wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas sami'ul 'alim min suratul Syu'ara. Wa qawluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi min surati Yunus. Tingkatan yang ketiga dalam ma'rifat dinul Islam itu adalah tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkatan ihsan. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah ihsan fil ibadah. Yang dimaksud di sini adalah ihsan fil ibadah. Karena ihsan itu mencakup ihsan kepada sesama makhluk, dan ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada sesama makhluk, dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam ibadah. Dan yang dimaksud di sini adalah ihsan dalam ibadah. Ya. Dan ihsan itu ziddul isaah, ya kan? Ihsan itu kebalikan dari lawan kata dari isaah. Ya, berbuat buruk. Sehingga ihsan itu artinya muraqabah. Ihsan itu artinya muraqabah. Oleh karenanya dalil-dalil yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Qur'an oleh Syekh Muhammad rahimahullah itu dalil-dalil muraqabah di kalangan para ulama. Dalil muraqabah. Ya. Itu ihsan. Ihsan dalam ibadah. Ya. Dan derajat ihsan ini otomatis para pemilik atau para orang yang mencapai derajat ihsan ini, dia sudah mencapai dan melewati derajat Islam dan derajat iman. Sehingga tidak ada orang-orang munafik yang masuk ke dalam derajat ihsan ini. Ya. Jangankan orang munafik, orang-orang yang imannya lemah saja tidak masuk dalam derajat ihsan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan apa dalam surat Al-Hujurat? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yaridkum min a'malikum syai'an. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Itu derajat ihsan. Jadi ayat ini dalam surat Al-Hujurat ini berbicara tentang derajat Islam, iman, dan ihsan. Ya, derajat Islam, iman, dan ihsan. Ini 2 ayat dalam surat Al-Hujurat itu. Ya, nanti di murojaah. Ya. Orang-orang yang beriman dengan sempurna itu hanyalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak memiliki sedikit pun keraguan, dan mereka berjihad fisabilillah dengan harta dan nyawa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah shadiqun, muhsinun. Ya, orang-orang yang mencapai derajat ihsan. Itu. Sehingga orang yang imannya lemah saja tidak masuk dalam derajat ihsan ini, apalagi orang munafik. Ihsan itu memiliki satu rukun, 2 bagian tapi satu rukun, sama seperti
rukun Islam yang pertama, 2 bagian tapi 1 rukun. Apa itu? Ihsan dalam ibadah itu memiliki 1 rukun. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Yang dimaksud dengan melihat Allah di sini kata Syekh Saleh, musyahadatul qalb. Ya, kata Syekh Saleh, martabatul musyahadah al-qalbiyah. Ya, jadi batin itu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Layaknya mata kepala melihat Allah Subhanahu wa taala. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Melihat Allah dengan musyahadah qalbiyah. Ya, batin ya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah kata Syekh Ibnu Utsaimin di Riyadhus Shalihin menjelaskan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, dengan mahabbah, dengan dengan kerinduan, dengan cinta. Ya, dengan kerinduan, dengan cinta. Ya. Ini yang diistilahkan ya oleh Syekhul Islam dalam A'mal Qalbiyah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-10. Jilid yang ke-10 ya. Beliau bahasakan dengan apa? Dengan dzauq, dengan wujd. Ya, dengan dzauq ya. Dengan wujd ya. Di kalangan para ahli suluk ada istilah-istilah itu. Ya, berdasar hadis-hadis Nabi SAW, man dzaqa ta'mal iman. Dzaqa ta'mal iman. Dalam riwayat yang lain ya, wajada halawatal iman. Nah itu dzauq wal wujd dibahasakan begitu. Dalam bahasa Syekh Ibnu Utsaimin saya adalah mahabbah. Ya, dengan mahabbah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah. Bahasanya Syekh Saleh dengan musyahadah qalbiyah. Fa illam takun taru fa innahu yarak. Bagian kedua yang derajatnya lebih rendah dari yang pertama. Jika kamu tidak mampu dengan batinmu, dengan mata batinmu melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak kecintaan, puncak kerinduan, puncak apa? Taladzud, kata Nawawi, taladzud fi ta'ah, puncak kelezatan ya. Sangat betah dalam beribadah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nah, ini ibadah kata Ibnu Utsaimin, ini ibadah ya dengan apa? Khauf. Ibadah dengan khauf, ibadah dengan khasyah, ibadah dengan khauf, ibadah dengan khasyah. Ya. Ini ibadah dengan khauf, dengan khasyah ya. Yang barakallahu fikum kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hiya aqal minha, lebih derajatnya lebih rendah dari yang pertama tadi. Ya. Jadi yang pertama beribadah dengan puncak kecintaan, beribadah dengan musyahadah qalbiyah, mata batin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga beribadah itu penuh dengan dzauq, penuh dengan wujd, penuh dengan taladzud bit ta'ah, penuh dengan apa? Kebetahan dalam menikmati ketaatan. Sedangkan yang kedua, yang di bawah, derajat yang di bawahnya, yaitu ketika tidak mampu mencapai derajat itu, maka derajat ihsan yang di bawahnya yaitu muraqabah. Ya, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu ibadah dengan khauf, dengan rasa takut, atau lebih tepatnya dengan muraqabah tadi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maqam muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat ihsan ini membutuhkan kepada apa? Membutuhkan kepada ma'rifatullah. Membutuhkan kepada ma'rifatullah, kepada puncak ma'rifatullah. Kepada puncak ma'rifatullah. Oleh karenanya para ulama salaf seperti Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak ya rahimahullah, dia mengatakan apa? Kharaja ahlud dunya ya minad dunya wa lam yadhuq atyaba ma fiha ma'rifatullah. Ya, para pengejar dunia mereka mati
dalam keadaan belum yaduk, belum mencapai zauk, belum menikmati ya perkara termanis di dunia, yaitu ma'rifatullah. Ya, ini. Ya, untuk derajat ihsan ini membutuhkan puncak ma'rifatullah. Membutuhkan puncak ma'rifatullah. Kemudian di sini disebutkan dalil-dalilnya. Konsep suaranya nggak bisa dengeran. Avanza suaranya hilang. Sekarang udah kedengar belum? Sudah ya? Nah, ya, Ustaz. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah ma'a, bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka itu ihsan, mencapai derajat ihsan. Ya. Antara takwa dan ihsan ya di sini dipisah dengan wawu. Ya, dipisah dengan wawu. Maksudnya apa? Wawunya ini atof khas alal am. Yani orang-orang muhsin itu adalah bagian khusus dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, dia mencakup orang-orang yang lemah iman ataupun yang kuat iman. Ya, itu orang-orang bertakwa. Tetapi orang-orang muhsinun, itu mereka orang-orang khusus, bagian dari orang-orang bertakwa yang khusus, yang kuat iman mereka. Ya, ini wallahu alam, atful khas alal am. Kemudian ma'iyah di sini, pembahasan ma'iyah di sini, ma'iyatullah. Ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di sini berarti kebersamaan apa? Ma'iyah khasah, ya. Ma'iyah yang khusus, yang bermakna apa? Ma'ani rububiyah, yang bermakna khifat wa ta'yid, ya, wal ma'unah wal khifat wa ta'yid, ya, wal ghaus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga, menolong, membantu, menguatkan, ya, membela orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu muhsinun, orang-orang yang ihsan. Ya, orang yang ihsan. Ya. Wajud dalalah, sisi pendalilan dari ayat ini adalah pada kata walladzina hum muhsinun, di mana di sini tadi ya ataf khas alal am. Jadi orang-orang yang alladzina hum muhsinun ini derajatnya lebih tinggi dari ya orang-orang yang bertakwa secara umum. Orang-orang yang bertakwa secara umum. Mereka orang-orang bertakwa tapi memiliki derajat yang paling tinggi di antara derajat orang-orang bertakwa. Wallahu a'lam. Wa qalu wa tawakkal 'alal azizir rahim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Surat Asy-Syu'ara. Dan bertawakallah hanya kepada Al-Azizir Rahim. Al-Aziz yakni Dzul Izzah Al-Rafi'ah Al-Balighah. Ar-Rahim Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Tawakallah engkau hanya kepada Allah yang maha perkasa, lagi maha luas rahmatnya, maha besar keperkasaannya. Alladzi yaraka hina taqum. Ini dalil apa? Dalil ihsan derajat yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu enggak bisa mencapai derajat pertama, beribadah kepada Allah dengan musyahadah qalbiyah, mata batinmu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Alladzi yaraka, yang Al-Aziz Ar-Rahim itu Allah maha ya perkasa, maha besar keperkasaannya dan maha luas rahmatnya itu, lagi maha luas rahmatnya itu. Alladzi yaraka, dia yang melihatmu hina taqumu, ketika kamu berdiri, wa taqallubaka, taqalluba mansub, ya, mansub.
ya, atau kepada apa? Dhamir pada maf'ul yaraka, ya. Wa taqallubaka, yani wa yara taqallubaka fis sajidin. Dan yang melihat, ya, taqallubaka fis sajidin, bolak-balik kamu dalam sujud, berbolak-baliknya kamu dalam sujud, ya, berbolak-baliknya kamu dalam sujud. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia itu adalah, dia adalah as-sami, ya, Dussama, kulli syai', al-alim, dzul ilm, ya, di kulli syai'. Maha mendengar, lagi maha mengetahui segala sesuatu. Ya, sisi pendalilan dari ayat-ayat ini, pendalilan ihsan adalah pada kalimat allazi yaraka. Allazi yaraka. Ya, wa taqallubaka. Ini wa yara taqallubaka. Yang melihatmu ketika kamu berdiri, ya, dalam ibadah, dan ya melihat bolak-baliknya kamu, ya, di dalam sujud, ya, fis sajidin, ya, di barisan orang-orang yang sujud, dan melihat bolak-baliknya kamu di barisan orang-orang yang sujud. Ya. Ini adalah bagian kedua dari ihsan, allazi yaraka, fa innahu yaraka, allazi yaraka. Baik, sama. Ya, kalau sisi pendalilan yang pertama tadi mana? Walladzina hum muhsinun. Ya, sebagian Masyayikh menyebutkan sisi pendalilannya adalah pada kata ma'iyah, innallaha ma'a, innallaha ma'a. Ya, tapi wallahu a'lam. Yang dalil yang ketiga min surat Yunus, wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau berada dalam satu keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, ya, dan apa yang dari Al-Qur'an yang kamu baca, wala ta'maluna min amal, dan tidaklah kalian mengamalkan amal apapun, illa kunna 'alaikum syuhudan, melainkan kami menyaksikan kalian. Idh tufiduna fi, yani tatkala kalian tufidun, menunaikan, ya, perbuatan kalian, amal kalian, bacaan Quran kalian. Ya, ketika kalian membaca Al-Quran, ketika kalian dari satu keadaan berganti kepada keadaan yang lain, kalian beramal, ya, illa kunna 'alaikum syuhudan. Ini, ya, wajud jalalah di sini, ya, illa kunna 'alaikum syuhudan. Ya, istufiduna fi. Ifadhah, tufiduna fi. Ifadhah yakni apa? Ifadhah di sini ada. Ifadhah di sini maknanya ada, menunaikan. Kalian menunaikan. Ya. Seperti dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Ya. Jadi di sini Allah menggunakan kata apa? Illa kunna 'alaikum syuhudan. Syuhud jamak dari apa? Syuhud, syahid. Syuhud jamak dari syahid. Ya. Syuhud jamak dari syahid. Di sini ada faedah. Sebagian ulama, seingat anak Syekhul Islam Taimiyah, menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat-kalimat ta'zim, kalimat-kalimat mutakallim, ta'zim, nahnu, kunna di sini, kunna 'alaikum syuhudan. Kenapa syuhudan padahal Allah itu, ya, ahad? Kenapa syuhudan? Syuhudan itu jamak dari syahid. Ya. Karena di situ pakai kunna. Ya, kunna, sehingga syuhudan yang menjadi khabarnya kunna, ya, karena isim kananya itu, ya, nahnu, illa kunna nahnu, maka khabarnya juga jamak. Ya, mulahadzatul makna. Ya, melihat menimbang kepada makna. Jadi kunna, ya, isim kananya mana? Nahnu. Isim kananya nahnu. Ya. Maknanya nahnu itu bukan hanya ta'zim, tetapi juga apa? Ma'al ghair. Mutakallim wahdahu ma'al ghair. Ya, orang yang satu yang berbicara bersama yang lain. Siapa yang bersama yang lain ini? Ya, Syekhul Islam Taimiyah ketika menjelaskan tentang perbedaan
Allah SWT terkadang menggunakan apa kalimat-kalimat ta'zim nahnu, ya, itu adalah adanya mubasyaratil malaikah bi amrihi. Adanya para malaikat yang melaksanakan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ayat dalam surat Ar-Ra'du yang malaikat yang menjaga, kemudian dalam surat menjaga kanan, kiri, depan, belakang setiap orang sampai ajalnya, kemudian dalam surat Qaf ya, mayal fi min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Kemudian dalam ayat yang lain kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kiraman katibin para malaikat mulia yang mencatat. Nah, ini ya melibatkan apa? Melibatkan para malaikat yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ada Allah Subhanahu wa taala bermakna ta'zim, illa kunna alaikum syuhudan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa pakai jamak? Ya, karena isim kanannya nahnu, sehingga melihat kepada maknanya jamak. Ya, sehingga khabarnya juga jamak, syuhudan, jamak dari syahid. Ya. Kemudian yang kedua ta'zim, ya, ta'zim. Nah, ini dalil dari ayat-ayat, ya, dalil dari ayat-ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala dan ya memerintahkan juga para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita baca di Al-Qur'an, keadaan kita berubah dari satu keadaan yang lain, dan Allah juga perintahkan malaikat untuk menjadi saksi, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah, wa dalilu minas sunnah hadis Jibril al-masyhur. Ya. Sedangkan dalil dari sunnah ini minal hadis. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Jibril al-masyhur yang telah masyhur. An Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau menuturkan ya bainama hadis dalam Sahih Muslim ya. Hadis pertama setelah muqaddimah. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW ya. Dikala kami sedang julus, duduk-duduk inda di kurbi Rasulullah SAW, di dekat Rasulullah SAW. Zata yaumin, suatu hari, ittala'a alaina, tiba-tiba muncul di tempat kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, ya, tidak terlihat padanya tanda-tanda safar, ya, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada ya yang mengenalnya seorang pun dari kami, ya. Ini unik ya, tiba-tiba muncul, ya. Sementara kami nggak kenal. Kalau kami nggak kenal, mestinya dia musafir, tapi nggak ada juga tanda-tanda ya bekas-bekas safar. Ya, ini adab ketika menghadap kepada orang alim, kepada ulama, ya. Menghadap kepada ulama adalah apa? Dengan pakaian yang bersih, dengan badan yang bersih, sebagaimana di sini juga di dalam hadis Abu Hurairah, ya. Kuntu junuban fara'aitu Rasulullah SAW fankanastu minhu hatta aghtasila, ya, tumalaqituhu, ya, faqala ana kunta ya Abu Hurairah, dan seterusnya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Saya junub, lalu saya melihat Rasulullah di turuqil Madinah, di sebagian jalan kota Madinah, maka aku bersembunyi dari beliau dan mandi, kemudian baru menemui beliau dan tanya oleh beliau, dari mana kamu Abu Hurairah, ya. Itu untuk menunjukkan adab ketika berjumpa dengan ulama, ya, dengan pakaian yang bersih dan rapi, badan yang bersih. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang itu duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, ya. Dia dekatkan, dia tempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, dan dia letakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya sendiri, ya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, ala fakhidayhi nafsi, ya. Kedua telapak tangannya diletakkan pada kedua pahanya sendiri, ya. Ini adab mendekat, duduk mendekat kepada orang alim, ya. Duduk mendekat kepada orang alim dengan penuh adab. Wa qala ya Muhammad, kemudian berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam.
Nah, ini ya Muhammad, manggilnya pakai ya Muhammad. Ya, kalau para sahabat ya kan manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, kalau orang-orang ya eh, orang-orang Yahudi, mereka memanggil Nabi SAW dengan kunyahnya ya Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Tapi ini orang memanggil Nabi SAW dengan namanya ya Muhammad. Ya, dengan namanya ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang al-Islam. Ya, apa itu Islam? Maka jawaban beliau ini adalah rukun. Ya, adalah rukun. Ya, sering saya ulang-ulang kemarin ya, sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Arba'in. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu, beliau SAW bersabda, al-Islamu, Islam itu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusuma Ramadan wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu menegakkan salat, yakni salat yang wajib yang 5, untuk dia zakat, kamu membayar zakat, ini zakat mal, tusum Ramadan, kamu berpuasa Ramadan, tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kamu haji ke Baitullah jika kamu mampu ya berjalan ke sana. Ya. Qala sadaqta. Orang itu mengatakan sadaqta, ya, Anda benar. Ya, fa'ajibna lahu. Kami pun keheranan, kata Umar. Yas'aluhu, kami pun keheranan kepada orang itu. Yas'aluhu yusaddiqu, dia yang bertanya dan dia yang menilai benar. Ya. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian orang itu bertanya lagi, akhbirni 'anil iman. Ya, beritahukan kepadaku apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, kau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini apa namanya? Sisi pendalilan dibawakannya hadis ini di dalam Sahih Muslim. Karena hadis ini dibawakan oleh Abdullah bin Umar untuk membantah aliran Qadariyah yang mengingkari takdir. Ya, di sini Nabi SAW menjawab bahwasanya iman kepada takdir itu adalah rukun iman, yang baik ataupun yang buruk. Ya, adalah rukun iman. Ya, qala sadaqta. Qala sadaqta. Ya, Anda benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Ini ihsan fil ibadah. Ihsan dalam ibadah. Ya, ihsan dalam ibadah. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Yani engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan musyahadah qalbiyah, dengan mata batinmu dalam ibadahmu, beribadah dengan puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauq wal wujd wat talazzuz bit ta'ah. Ya, dengan apa? Rasa betah dalam ibadah. Fa lam takun tara, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia, Allah SWT, melihatmu. Ya, ini muraqabah. Qala fa akhbir. Nah, ini yang sisi pendalilan dari makom ihsan, ya, dari makom ihsan. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Orang itu kemudian bertanya lagi, beritahukan kepadaku, ya, 'anis sa'ah, ini mata, ya. Mata taqumus sa'ah. Kapan kiamat itu terjadi? Kapan? Mata taqumus sa'ah. Qala, bertanya tentang waktu, kapan kiamat itu terjadi. Qala, Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya. Yang sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Yang dimaksud dengan kiamat di sini adalah al-kubra, kiamat kubra. Kiamat kubra. Qala fa akhbirni an amaratiha. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku an amarat. Amarat yakni apa? Asrat. Tanda-tandanya. Ya, asrat. Qad ja'at asratuha. Ya, tanda-tandanya. Ya. Syarat-syarat kiamat. Tanda. Kalau syarat itu jamaknya syurut. Kalau syarat itu jamaknya syurut. Kalau asrat, ya, itu maknanya amarat ini. Tanda, amarah, tanda. Ya, tanda kiamat. Makanya pakai asrat, bukan pakai surut.
Ya. Qala antalidal amatu rabbataha. Ya, budak wanita melahirkan tuannya. Ini isyarat ya, bahwa kaum muslimin banyak menaklukkan negeri-negeri kafir sehingga memiliki para budak wanita yang boleh digauli, sehingga ketika memiliki anak, budak-budak wanita itu, budak-budak tawanan tadi memiliki anak, anak itu statusnya mengikuti ayahnya yang muslim merdeka, sehingga anaknya jadi tuan, sedangkan ibunya masih tetap budak, disebut dengan apa? Disebut dengan ummu walad, ya, tidak boleh dijual setelah melahirkan anaknya. Wa antarul khufatal auratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat al-hufat, orang-orang yang tidak beralas kaki, al-aurah, orang-orang yang tidak berpakaian, yakni telanjang badan atas, bukan maksudnya tidak berpakaian kemudian sampai auratnya, tidak, tapi pakaian atasnya telanjang dada. Al-alata, ya, al-alah apa? Ail, yakni miskin, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kau lihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, ri'a asya, ya, mereka para penggembala kambing. Para penggembala kambing itu akan tidak menetap di satu tempat. Dia akan berpindah-pindah, nomaden dari satu lembah ke lembah yang lain mencari air dan apa? Rerumputan, sabana. Ya. Sehingga tidak membutuhkan bangunan rumah yang permanen, tetapi mereka ya tatawaluna fil bunyan. Mereka ya tatawaluna fil bunyan. Ya. Berlomba-lomba, ya, tafa'ala itu, ya, berlomba-lomba, ya, meninggikan bangunan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, mereka tidak membutuhkan. Ya, jangankan bangunan-bangunan yang tinggi bermegah-megahan, mereka tidak membutuhkan karena mereka tidak akan menetap di satu tempat. Para penggembala kambing itu tidak menetap di satu tempat, tidak membutuhkan. Ya, mereka ini isyarat apa namanya? Ya, inqilabul umur, ya, di akhir zaman terjadinya ketimpangan keadaan di akhir zaman, di mana orang-orang yang tidak butuh kepada tempat, bahkan mereka tempat tinggal, bahkan mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ya, orang-orang yang fakir, orang-orang yang tadinya fakir, telanjang dada, ya, nomaden dan tidak beralas kaki, tapi mereka berubah keadaannya menjadi orang-orang yang bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan yang tidak mereka butuhkan. Qala famadha wallahu a'lam. Famadha, kemudian ya, orang itu pergi, falabisna maliyan, dan kami pun ya tinggal beberapa hari, dalam riwayat 3 hari. Faqala ya Umar, lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il. Ini faedahnya adalah apa? Murojaah, pelajaran yang sudah lewat. Ya, setelah 3 hari Nabi bertanya, wahai Umar, atadri man sa'il, apakah kamu mengetahui siapa itu penanya itu? Ya, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya ya lebih mengetahui. Qala hadza Jibril, ya, atakum yu'allimukum amra dinikum. Itulah Jibril, inal Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian ya perkara agama kalian. Ya, ini dalil ma'rifatuddin. Semuanya disebut din. Yu'allimukum amra dinikum. Semuanya disebut din. Sehingga din itu memiliki 3 maratib di sini. Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Ya, tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah kita selesai asas yang kedua, ma'rifat dinul Islam bil adillah. Insyaallah kita akan lanjutkan ya al-asul tsalits, ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah taala alam, sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan?
Tidak ada pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.